Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Anggreni dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fenomena perubahan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif teori fungsional. Sebelum memasuki penjelasan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial. Jadi, seperti kita ketahui bahwa perubahan sosial adalah suatu pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih martabat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan teori fungsionalisme. Nah, setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa yang tidak menarik atau dalam artian kurang cocok. Nah, ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Nah, perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Konsep perubahan sosial person bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium atau keseimbangan. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksud oleh person ini bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner. Dengan memahami bentuk materi perubahan sosial di masyarakat, dapat melakukan perbandingan sehingga mendapatkan kegunaan langsung dari aspek-aspek perubahan itu. Misalnya perubahan sosial yang dihasilkan dari akumulasi masyarakat terdidik di suatu lokasi. Nah, akumulasi itu membentuk kelas menengah pendidikan di suatu masyarakat. Kelompok ini menjadi inovator penggerak perubahan masyarakat yang secara eksplisit dan menghasilkan peningkatan pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan produksi masyarakat dalam arti luas. Nah, perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau lebih direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, usaha untuk memproduksi sekaligus meningkatkan permintaan melibatkan nilai-nilai dalam masyarakat. Jika ada perubahan nilai dalam masyarakat, ia akan melahirkan perubahan dalam masyarakat industri. Ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomi, teknologis, geografi, atau biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek kehidupan sosial lainnya. Nah, paradigma teori perubahan sosial membahas tentang bagaimana suatu masyarakat berubah serta proses sekitar perubahan tersebut. Nah, permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada paradigma fakta sosial dengan menggunakan teori fungsionalisme. Bahan tentang fungsionalisme struktural person ini akan dimulai dengan 4 fungsi penting untuk semua sistem atau tindakan yang terkenal dengan skema agil. Nah, teori ini menekankan pada keterangan atau orde dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium. Nah, menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.
Perubahan ini yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Hal ini juga terdapat pada setiap struktur dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Sistem sosial yang ada di dalam masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi yang saling dihubungkan oleh peran atau timbal balik yang diharapkan oleh masyarakat luas, dan sistem tersebut selalu mengalami perubahan serta cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhannya yang terjadi secara perlahan-lahan. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia, di mana perubahan sosial yang terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, ada kondisi-kondisi primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek kehidupan sosial. Baik, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.